Banyak juga. Kamu kayak di bawah 20 tahun ya. Masih lama. Bagus ya. Nah, di sini menopause itu adalah di mana fungsi ovariumnya berturun. Ya, jadi tidak ada telur lagi di dalam ovarium. Dan nah, ibu-ibu yang sudah mensnya mulai tidak teratur itu belum bisa disebut menopause. Walaupun sudah 5 bulan tidak mens, itu belum menopause. Menopause itu harus 1 tahun. Ya, 1 tahun berhenti baru dibilangnya menopause. Ya, dan setiap orang beda-beda ya usianya ya. Ada yang 53 tahun, bahkan ada 55 tahun masih menstruasi. Ada bahkan yang 45 tahun sudah menopause. Jadi setiap orang beda-beda. Nah, apa yang terjadi sih perubahan fisik pada menopause? Nah, di sini apa? Kulitnya kering. Jadi elastisnya jadi berkurang. Nah, ibu-ibu di sini yang biasa ngaca di cermin kaget, kok kenapa sekarang saya rasanya turun ya ininya ya. Aduh, kayaknya mesti suntik botok, mesti tarik benang ya. Nggak apa-apa, ya kan? Tapi kayaknya mulai kayak gelisah. Aduh, gimana nih? Udah mulai ada kerut-kerutnya, ya. Terus rambut rontok, ya, menipis jadinya. Terus kemudian payudaranya sudah tidak penuh lagi, ya alias turun. Terus kemudian suara vokal jadi berat. Nah, ini Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak yang suka kritik istrinya, kamu kayak gini kan, itu dia istri akan merasa lebih minder lagi di fase ini. Jadi bapak-bapak puji istrinya sebanyak mungkin. Enggak, kamu masih cantik kok, kamu mesti kelihatan 20-an ya kan, nggak apa-apa, bunga-bunga dikit kan. Karena istri happy, suami juga happy ya. Kalau suami tidak membuat happy istri, senggol bacok ya kan. Jadi suami-suami bikin istrinya happy. Nah, jadi dan perlu untuk perawatan kulit dan rambut sejak dini. Jadi kalau kita merawat rambut dan kulit itu sejak dini, ketika fase menopause itu nggak kelihatan bedanya. Tadi saya muji ibu umur 62, aduh kulitnya masih bagus sekali ya, gitu kan. Terus senyum-senyum kan. Saya tadi mau nanya, perawatannya apa Bu skincare-nya? Mungkin minum kolagen gitu kan. Kak Hana juga kayaknya dari saya remaja sampai sekarang mukanya sama aja tuh, kinclong gitu, ya kan? Mesti tanya nanti ya perawatannya. Apa perlu nanti ada jam atau waktu ibu-ibu di sini diajarin bagaimana skincare dan make up. Dulu kita pernah adain ya ngajar make up. Nah, nanti kita diskusi kenapa pentingnya merawat diri. Nah, di sini hormon androgen meningkat. Ya ini yang menyebabkan rambutnya jadi gampang rontok, bahkan bisa botak. Dan metabolisme tubuh melambat, berat badan naik. Nah, biasanya yang naik itu yang kelihatan apa? Ini nih, bokong, ya kan, pinggul, mulai timbun lemak. Terus, nah ini yang hati-hati ibu-ibu. Kenapa? Karena ternyata dengan kita menopause itu membuat kita kolesterolnya gampang meningkat. Makanya kita harus jaga makan. Kalau ibu-ibu di sini tidak menjaga makan, kok sekarang gampang sekali ya untuk kolesterol naik, kok gampang sekali ya untuk kencing manis, karena metabolisme kita udah melambat. Gimana supaya kita metabolismenya bagus? Ada yang bisa ngomong cara mempertahankan metabolisme lebih bagus? Olahraga bagus. Olahraga itu akan membuat metabolisme kita dijaga supaya nggak terlalu lambat. Ya, jadinya itu juga salah satu yang menjaga kita tetap sehat, kolesterol kita, gula darah kita. Nah, penyerapan kalsium juga turun. Kenapa osteoporosis terjadi setelah menopause? Karena hormon itu membantu penyerapan kalsium di dalam tulang. Jadi kalau hormonnya turun, osteoporosisnya parah, seringkali ada hormon replacement terapi. Supaya apa? Supaya D3-nya langsung diserap ke dalam tulang. Nah,
Nah, jadi makan yang berkalsium tinggi, kita juga konsumsi vitamin D3, ya olahraga yang, olahraga jangan yang berat-berat ya Bapak Ibu. Karena saya pernah nih diajakin temen, saya biasanya cuma kayak stretching aja kayak body balance, ya pilates. Waktu itu diajarin, ayo Zumba, enak sekali, lagunya seru ya, jadi mau ya, udah ikut Zumba. Langsung, aduh lututnya sakit. Ya, sejak itu lututnya udah gak bisa jalan deh, gara-gara Zumba. Wah, kayaknya usia gue kayaknya udah gak bisa mulai olahraga yang berat-berat. Tapi kalau ibu-ibu udah biasa Zumba, gak apa-apa. Biasa aerobik gak apa-apa, kan badannya udah lentur. Kalau saya udah badannya kaku, lututnya kaku, begitu Zumba langsung keseleo. Gitu. Ya, jadi jangan yang berat-berat, sesuai dengan tubuh kita. Nah, banyak ibu-ibu udah merasakan nih di fase premenopause apa? Hot flashes, keringat berlebihan, terutama di malam hari. Nah, selain hot flashes atau rasa panas, ada bisa juga rasa dingin. Jadi perubahan suhu itu dari dalam ya, bukan karena udaranya panas, tapi dari dalam ngerasa panas. Nah, itu di fase premenopause. Seringkali ini akan membuat kita jadi terbangun dan susah tidur. Ya, nanti kita akan bahas tentang tidur ya. Jadi, sesuaikan suhu ruang dan pakaian. Nah, di sini masalahnya ibu kan lagi hot flashes nih, lagi panas gitu. Terus AC-nya dingin-dingin. Nah, yang bapak-bapak kedinginan. Ya, jadi ini seringkali berantem gara-gara AC. Ya, benar ya, takut agak ganggu. Jadi bapak-bapak please mengerti. Kalau ibu-ibunya pengen AC-nya dingin, itu karena apa? Karena hot flashes tadi. Jadi gimana bapak-bapak cuma pakai mantel aja. Ya, jangan pisah kamar, tapi pakai mantel aja. Nah, terus perbanyak cairan. Nah, ganti kopi dan teh dengan jus. Kalau saya semakin berumur, saya semakin nggak bisa minum kopi dan teh lebih siang. Jadi kalau dulu minum teh sore, tidur aja kan. Sekarang siapa di sini yang minum kopi malam tetap tidur? Wah, banyak. Saya ngiri loh. Saya pengen gitu ngopi-ngopi sore, ngopi-ngopi cantik gitu ya. Tapi saya tahu konsekuensinya nggak bisa tidur. Jadi saya nggak berani minum teh kecuali chamomile. Kalau chamomile saya berani. Tapi di atas jam 2, no tea, no coffee. Wah, bisa. Malamnya kenapa gue melek terus ya? Kenapa ininya aktif terus? Kok iya tadi minum teh? Ya. Nah, kenali diri kita tuh sensitifnya sama apa? Saya sensitif sama teh, kopi, vitamin B, vitamin C. Kalau vitamin C saya minum sore gitu ya, habis makan malam gitu ya, terus malam itu pasti seger. Nah, jadi kita mesti kenali ya. Terus tidak merokok dan terapi relaksasi. Nah, terapi relaksasi seperti apa sih? Saya mau ajarin nih, biar lebih gampang ya. Karena terapi relaksasi ini dipakai buat kita kalau sehari-hari tegang, ya, sehari-hari gak bisa tidur. Simple. Tarik nafas panjang 4 detik, tahan 2 detik, keluarin pelan-pelan. Di sini siapa yang suka buru-buru? Biasanya gangguannya cemas. Ya, ibu-ibu yang setiap hari kayaknya semua buru-buru. Nah, itu biasanya cemas tuh. Nah, biasa tarik nafas. Terus keluarinnya pelan-pelan. Jangan keluarin cepet-cepet. Udaranya gratis. Ya, jadi tarik nafas panjang, keluarinnya pelan-pelan. Nah, itu relax. Kedua adalah stretching. Stretchingnya gimana? Pegang sini. Terus kita nengok 10 detik. Pelan-pelan ya, ibu-ibu. Terus nengok sini lagi. Ganti tangan, nengok sini 10 detik. Ya. Siapa di sini yang suka keretak gitu ya? Gak boleh. Waduh, buah. Semakin keretak semakin enak kan? Gak boleh. Toto nanti perkapuran. Toto nanti timbul tulang yang begini nih, yang menjepit saraf. Itu gak boleh ya. Jadi lakukan stretching itu 10 detik gitu. Jadi pelan-pelan. Karena apa?
Karena di tulang ini ada sarafnya. Nah, sarafnya ini yang bisa mempengaruhi tubuh kita. Kalau saraf kejepit, ini kencang semua loh. Ini nih, bahu kenceng, ya tiba-tiba nanti sakit, jadi sampai jari-jari. Itu artinya udah kejepit sarafnya. Nah, kalau kejepit sarafnya agak susah. Kita harus fisioterapi, kita harus pakai yang itu tuh, yang collar neck, supaya enggak menjepit sarafnya. Nah, itu terapi relaksasi. Terus kehilangan libido. Jadi di sini bapak-bapak jangan main tancap gas, ya, karena bahaya, bisa menyebabkan infeksi kalau tidak pelan-pelan. Nah, ini mungkin butuh lubrikan, ya, atau butuh foreplay yang lebih banyak supaya ada lubrikannya. Kalau enggak, itu vagina kering. Nah, terus kemudian sulit menahan PAK atau urin. Jadi kalau mau kencing, buru-buru. Kalau misalnya udah mau kencing terus haci, foto udah ngompol. Ayo ngaku. Itu bukan karena kita nenek-nenek, bukan. Memang ototnya sudah melemah. Ya, apalagi ibu-ibu yang suka infeksi ruang kencing. Jadi ibu-ibu disarankan jangan nahan kencing ya, karena nahan kencing lama-lama itu bisa infeksi ruang kencing. Jadi perbanyak cairan, jangan nahan kencing. Nah, latihan Kegel. Dan Kegel kayak apa? Mungkin nanti cari browsing di YouTube, ya. Supaya ini tadi melatih otot ininya, otot kencingnya. Nah, pada menopause terjadi tadi selain perubahan fisik, ada perubahan sosial. Di mana di fase ini kita banyak mengalami kehilangan orang tercinta. Ya, Tia ini satu teman SMP. Ya, teman SMP kita di usia muda banyak yang sudah nggak ada. Kenapa? Tidak menjaga kesehatan. Ya, yang minumnya tuh kerating campur apa sehingga toto nggak ada. Nah, jadi kehilangan orang tercinta itu akan mempengaruhi emosi kita sangat. Ya, kita merasa lebih kesepian, merasa lonely, kita juga merasa sedih, dan ditambah tadi keberadaan hormon kita yang sudah menurun. Kehilangan tempat tinggal, kenapa bisa kehilangan tempat tinggal? Tadi baru sharing, saya lebih baik tinggal sama anak. Gitu. Nah, kalau tinggal sama anak, artinya kita berubah nggak? Berubah. Itu bukan rumah kita lagi. Kita jadi nebeng sama anak. Itu mempengaruhi nggak secara psikologi? Pengaruh loh. Bapak Ibu, dimana kita jadi tuan rumah, terus sekarang jadi nebeng sama anak. Statusnya apa? Statusnya numpang anak. Itu banyak orang tua yang mengalami susah adaptasi. Yang tadinya mungkin kita rumahnya besar, tapi karena anak-anak sudah menikah, kita pindah ke tempat yang lebih kecil. Itu akan mempengaruhi segala psikologis kita. Kapasitas bekerja menurun. Saya akui, di mana kita sudah 45 tahun ke atas, lebih menurun kan? Kita jadi nggak sekuat dulu, energinya makin menurun. Nah, ditambah banyak orang-orang yang bekerja dengan orang harus pensiun. Ya, kan ibu sharing, wah saya tuh dulu aktif sekali loh kerja, tapi karena usia dia harus pensiun. Enak nggak? Nggak enak. Dimana dia aktif, dihargai orang, dia produktif, sekarang nggak ngapa-ngapain. Dan itu ada mulai rasa nggak berharga, ya, merasa nggak berarti, terus merasa tidak dihargai. Makanya di fase premenopause itu nggak gampang, bapak-bapak. Ya, dimana mungkin kita salah ngomong dikit, istri sudah tersinggung. Kenapa? Karena hormonnya sudah mulai menurun. Wah, bapak-bapak, makanya di tengah-tengah sih, jadi diserang dia sama ibu-ibu. Kira ngomong gitu langsung tuh, ya kan? Kasihan ke bapak-bapak. Coba Pak, nyikir dulu Pak. Nanti saya rasa pulang-pulang depresi bapak ya. Waduh, gua kayaknya salah nih di tengah-tengah ya. Iya. Nah, jadi di fase premenopause di mana dia mulai merasakan yang nggak enak karena hormonnya turun,
Terus kemudian moodnya mulai turun, karena nanti hormon akan mempengaruhi serotonin. Nanti kita akan bahas. Ya. Lalu kemudian mulai dia pensiun, mulai tidak merasa tidak berharga, merasa tidak dimengerti. Lalu kemudian dia mulai berubah pergaulan. Di mana pergaulannya mungkin di fase-fase umur segini nggak sebanyak yang dulu kita masih SMA, ya kan? Sudah masing-masing kan punya kepentingannya sendiri, punya urusannya sendiri. Jadi nggak sebanyak dulu yang mungkin kita bisa tiap malam minggu pergi nonton gitu ya, rame-rame gitu. Sekarang enggak, masing-masing punya urusan. Nah, apalagi yang mungkin single, yang mungkin nggak punya anak. Nah, di sini akan berasa lebih sepi, lebih lonely. Makanya kita penting untuk menjaga mood kita di fase ini. Ya, penghasilan dan pamor menurun. Di sini juga kita ada faktor di mana mungkin di fase-fase umur saya banyak yang punya anak masih sekolah. Kita jadi sandwich generation. Apa itu sandwich generation? Kita bayarin anak kita sekolah, tapi kita juga biayain orang tua kita yang sudah pensiun dan sudah tidak penghasilan. Itu cukup berat, cukup berat. Di mana orang tua kita mungkin sakit-sakitan, kita biayai dia ke rumah sakit, kita biayai dia perawatan, biaya hidupnya, ya kan? Terus kemudian kita harus membiayai anak kita sekolah. Di lain itu kita harus menabung buat di masa tua kita. Kenapa? Kita nggak mau anak kita nanti jadi sandwich generation juga. Betul kan Bapak Ibu? Nah, di fase-fase ini penting sebelum fase premenopause atau sebelum fase pensiun kita perlu untuk mengelola keuangan. Yang penting adalah apa? Kesehatan. Jadi Bapak Ibu mungkin perlu asuransi, mungkin perlu BPJS. Kenapa? Karena kalau ada satu keluarga yang sakit, itu pasti kacau keuangannya. Ya, jadi perlu persiapan yang matang. Nah, ini yang tadi saya katakan tentang serotonin. Apa itu serotonin? Serotonin adalah the feels good chemical in the brain. Jadi serotonin adalah kimia otak yang bikin kita happy. Jadi kenapa dok bisa turun? 40% orang yang menopause mengalami penurunan serotonin. Itu menurut penelitian. Jadi artinya dari 10 orang, 4 orang mengalami mood yang gak enak. Ya, jadi ketika serotonin turun, itu mulai gak enak tuh moodnya. Mulai kayak kita gampang khawatir, kita mulai kayak kok kayaknya malas ngapa-ngapain, kita mulai gampang sedih. Nah, apakah serta-merta serotonin turun ketika kita mengalami persoalan? Apakah begitu stres terjadi atau misalnya kita kehilangan orang yang kita kasihi langsung pasti depresi? Enggak. Nah, ini nggak ada gambar alarmnya ya? Oke. Sorry, kejadian. Oh sorry, baik. Nah, jadi saya mau ngomong tentang alarm dulu ya, bahwa gangguan jiwa tidak langsung terjadi ketika kita mengalami stres. Stres itu normal apa enggak? Normal. Jadi kita hidup pasti ada stres yang terjadi. Tapi kalau stres terjadi, itu akan membuat kita adrenalin meningkat. Langsung misalnya pas kita dengar kelapa gading banjir, coba ibu-ibu di sini langsung ngapain? Langsung supermarket beli Indomie ya kan, sedus. Padahal banjirnya juga cuma beberapa hari ya kan. Itu kenapa? Karena alarmnya nyala. Wah banjir kan langsung itu, terus langsung telepon anak, langsung mobilnya dimanain. Pokoknya langsung sigap aja. Itu adrenalin meningkat, itu alarm tingkat 1. Nah, ketika alarm itu terus nyala, ya kan? Kok banjirnya nggak turun-turun nih? Kita mulai cemas, ya kan? Terus gimana nih? Mobil rusak nih nanti gimana nih? Nah, mulai itu nggak bisa tidur. Itu terjadi waktu apa? COVID. Mulai, aduh kapan selesainya? Kok lama amat? Nah, ketika COVID-nya terus menerus, jadilah alarm 3. Alarm 3 adalah ketika
gangguan tidur, ketika cemas, tidak diselesaikan, sehingga jadilah gangguan jiwa. Jadi pada waktu pandemik itu, saya sangat banyak menemui orang yang mengalami gangguan cemas dan gangguan depresi. Terutama kedua, yaitu fase remaja dan lansia. Itu paling banyak. Kenapa remaja mengalami depresi? Nah, kebanyakan remaja mengalami depresinya bukan hanya pandemik, tapi sesudah pandemik. Karena perubahan, di mana dia tadinya aktif, main di luar, lalu harus di rumah, gak bisa ngapa-ngapain. Nah, sesudah pandemik, berubah lagi. Yang tadinya udah 3 tahun atau 2 tahun gak sekolah, harus sekolah lagi, harus bangun pagi lagi, harus berinteraksi lagi sama teman-teman. Nah, di situ juga dia depresi. Lansia, pada waktu pandemik, banyak sekali yang sudah mengalami pikun. Kenapa? Gangguan cemasnya terus-menerus dibiarin. Nah, kalau stres terus-menerus terjadi, hormon kortisolnya itu sangat banyak. Hormon kortisol adalah hormon yang bahaya buat otak. Ya, toksik buat otak bagian hipokampus sebagai memori. Makanya lansia banyak yang mengalami pikun di fase pandemi. Nah, kita bahas apa yang terjadi ketika serotonin turun, yaitu gangguan cemas menyeluruh. Apa itu gangguan cemas menyeluruh? Di mana seseorang mengalami gangguan cemas yang berlebihan. Ya, berlebihan dan terus-menerus lebih dari 1-2 minggu. Jadi terus-terusan. Sampai hal kecil-kecil aja dicemasin. Kalau tadinya dia cuma cemas, aduh gimana ya, anak sakit kok gak sembuh, cuma itu doang, itu gak apa-apa. Tapi kalau jadinya kayak kecil-kecil dicemasin, aduh gimana ya, kok ini kotor, terus rasanya kayak ada debu, langsung kayak emosi, langsung kayak mau marah-marah, itu bisa menandakan bahwa serotonin kita turun. Nah, kalau misalnya kita serotoninnya turun atau gangguan cemas menyeluruhnya ringan, kita bisa dengan olahraga, kita bisa melatih diri kita yang nanti saya akan ajarkan, bisa didoain, bisa baca firman, sembuh. Tapi kalau rasanya kok dok sekarang saya nggak bisa dinasehatin, rasanya kayak buntu, kok rasanya kayak males ngapa-ngapain, dan kalau misalnya Kak Hana udah konseling nggak berubah-ubah, rasanya aduh gitu kan, capek banget nih orang nggak. Nah, mungkin saatnya dimana perlu pergi ke dokter, perlu ke psikiater. Kenapa? Karena akan diberikan yang obat yang meningkatkan serotonin. Meningkatkan serotonin, bukan penenang. Bedanya apa? Nah, kalau obat penenang cuma buat tenang. Tapi kalau obat yang meningkatkan serotonin, dia bikin sembuh. Contoh, misalnya ada yang datang ke saya dokter gigi, ya, aduh gigi sakit banget nih. Biasanya dokter gigi kasih apa? Konstan, supaya sakit giginya hilang kan? Nah, enak nggak? Sakit giginya hilang nggak? Hilang. Tapi sembuh nggak? Enggak. Nah, obat penenang begitu. Oh, gangguan cemas, aduh rasanya cemas, gelisah, dikasih penenang. Oh ya, enak, bisa tidur, lega. Cuma bertahan 4 jam. Lama-lama obat penenangnya toleransi, nggak mempan lagi, dosis itu harus naik. Nah, begitu naik, biasanya apa? Biasanya alprazolam. Nah, alprazolam dosisnya tinggi, cuma bekerja 4 jam. Udah 4 jam gimana? Tambah gelisah. Kenapa tambah gelisah? Bukan karena obat penenangnya habis, tapi karena ada withdrawal symptom, gejala putus obat dari dosis yang tinggi tiba-tiba jeblek gitu. Jadi ada gejalanya lebih cemas lagi, lebih gelisah lagi. Jadi gimana? Cara menyembuhkannya adalah dengan meningkatkan si serotoninnya. Jadi kalau ke dokter gigi harus dikasih antibiotiknya, ya kan, bukan hanya konstan doang. Nah, sekarang saya tanya, kalau antibiotik bisa menyembuhkan giginya, nanti konstannya bisa stop nggak? Bisa. Jadi kalau ada yang bilang, nanti kalau ke psikiater jadi ketergantungan obatnya. Iya, kalau cuma dikasih penenang doang, cuma butuh konstan aja buat ngilangin sakit giginya.
lama-lama naik dosisnya ya kan. Tapi kalau misalnya dikasihnya obat yang menyembuhkan, ya nggak ketergantungan, bisa sembuh, bisa sembuh. Ya, yang ketergantungan, bukan ketergantungan, itu juga kebutuhan, itu adalah jenis-jenis yang kayak skizofrenia, bipolar, itu yang perlu minum obatnya seumur hidup. Kenapa? Karena kayak kencing manis, kayak hipertensi. Kalau misalnya obatnya nggak diminum, gula darahnya naik, ya kan? Dopaminnya naik. Jadinya apa? Dengar suara-suara lagi, curiga lagi. Wah, salah obatnya nih, obatnya bikin tergantung nih. Kok nggak sembuh-sembuh? Iya. Kenapa? Karena penyakitnya itu butuh obat untuk memblok kimia otaknya, sehingga obatnya tidak boleh di stop kalau skizofrenia paranoid dan bipolar. Ya, iya, karena tadi sama seperti gula darah, kalau misalnya obat gula darahnya di stop, dia naik lagi gula darahnya. Ya, nah itu gangguan cemas. Kemudian depresi. Depresi itu tiga kriteria udah memenuhi kriteria depresi, yaitu mood yang turun, kayaknya males ngapa-ngapain, kayak loss of interest. Tadinya hobi nonton, hobi baca, sekarang udah gak hobi lagi. Itu kehilangan minat. Terus rasanya kok sekarang kayak gampang capek ya dok ya. Nah rasanya kayak maunya di rumah aja, itu depresi. Tapi pada lansia, gangguan depresi, atau pada remaja, gangguan depresinya bukan yang kayak tipe begini, tipe yang marah-marah, senggol bacok, gampang tersinggung gitu ya. Nah itu yang kita harus assess, jangan-jangan nyokap gue depresi nih, kayaknya dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah. Ya, dikasih obat serotonin, ibu-ibu ya, yang pasien saya bilang, oh, enak ya dikasih obat serotonin, debu nggak kelihatan. Maksudnya tadinya debu itu bikin dia gitu kan, sekarang debu udahlah cincai gitu ya. Nah bapak-bapak gini, lu udah minum belum obatnya? Ya kan? Kalau enggak nanti bapaknya yang kena. Ya kan? Terus sulit tidur, gangguan konsentrasi. Jadi kalau di kantor, siapa di sini yang punya anak buah, tapi kerjaannya tadinya bagus terus menurun, kita harus lihat dia jangan mengalami gangguan cemas atau gangguan depresi. Karena apa? Konsentrasi turun, performa kerjanya jadi turun. Ya, gangguan aktivitas dan pekerjaan sosial minimal 2 minggu, itu gangguan depresi. Nah, kita tahu dari mana sih ringan, sedang, berat? Ringan kalau kita masih bisa olahraga, kita masih bisa keluar, kita masih melakukan pekerjaan sehari-hari, itu ringan. Tapi kalau kita melakukan pekerjaan sehari-hari aja susah, rasanya kayaknya mau kerja aja, aduh rasanya mesti dipaksa-paksa, itu berarti gangguan sedang. Berat kalau kita mandi aja males. Loh iya, ada yang mandi males, makan males ya. Terus kemudian sudah ada kepikiran mau mati, bunuh diri, itu berarti gangguan depresi berat. Ya, nah itu harus diobati. Nah ingat ya Bapak Ibu, apakah obat cukup? Enggak, obat itu cuma naikin apa? Serotonin. Enggak cukup, karena ketika serotoninnya naik, ada energi kan? Nah energi itu yang akan membuat dia apa? Cari Tuhan. Akan membuat dia komsel. Lalu kemudian dia bisa nyerap tuh. Oh mesti begini ya, mesti begini. Nah itu dia yang membuat nanti dia sembuh. Jadi obat itu cuma di awal aja, membantu di awal. Tapi penentu kesembuhannya semua, bukan hanya obat doang. Nah, perubahan tidur pada menopause. Ini seringkali terjadi pada menopause, yaitu apa? 3, sulit masuk tidur, atau sulit mempertahankan tidur, jadi kebangun-bangun, atau bangun terlalu awal, sulit kembali tidur. Ya, nah ini butuh sleep hygiene. Nanti kita akan diskusi apa itu sleep hygiene. Yang kedua adalah perbaiki kondisi medis seperti sleep apnea. Sleep apnea gini, siapa di sini kalau ngorok terus tutup, itu
berat badannya berlebih. Nah, itu hati-hati ya Bapak Ibu. Kalau terjadi sleep apnea, itu cuma memang kekurangan oksigen cuma beberapa detik. Tapi tidur berapa jam coba? 8 jam. Kalau sleep apnea itu terjadi setiap hari, berapa lama kita kekurangan oksigen di dalam otak, dan itu akan memicu bisa terjadinya pikun, bisa terjadinya gangguan jantung. Jadi gimana? Sleep apnea itu bisa diperbaiki dengan CPAP. Ya, ada alat yang memperbaiki oksigen kita. Ngoroknya bisa berkurang. Ya, ngoroknya bisa berkurang. Terus kemudian ada yang restless leg syndrome. Jadi misalnya di tengah-tengah tidur, dedek gitu kan. Biasanya orangnya terganggu tuh tidurnya. Ya, seperti suami saya juga ada tuh dedek. Tapi dia nggak terganggu, saya yang terganggu. Dulu, sejak saya beli kasur yang bagusan, nggak goyang kasur saya. Jadi maksudnya ranjangnya nggak goyang ya. Kalau dulu dia begini, saya juga ikut goyang. Aduh, saya kebangun kan, nggak bisa tidur lagi. Nah, terus kemudian kondisi yang menyebabkan sering buang air, itu juga perlu diperbaiki. Ya, misalnya infeksi saluran kencing. Nah, pada menopause seringkali terjadi infeksi saluran kencing. Itu jadi bikin kita kayaknya anyang-anyangan, jadi pengen kencing terus. Nah, itu harus diperbaiki. Kalau enggak nanti tidurnya jadi nggak berkualitas. Nah, ini penyebab dari gangguan tidur adalah perubahan circadian clock, gangguan mental, kondisi tubuh menurun, efek konsumsi zat. Nah, perubahan circadian clock, kenapa bisa berubah siklus circadian? Jadi kita tuh punya siklus circadian disebutnya, yaitu gini. Kalau pagi suhu tubuh kita meningkat, melatoninnya turun, yang menyebabkan kita jadi awake. Apa? Awake, bangun. Kita mulai makan sehingga tubuh kita juga di awake. Lalu kemudian kita mulai kegiatan. Nah, semua itu adalah disebutnya morning routine. Jadi ibu-ibu di sini penting sekali kita menjaga morning routine, di mana kita nggak boleh golek-golekan di kasur sampai siang. Seringkali pasien saya gini, dok susah tidurnya baru bisa jam 3 pagi. Hah, jam 3 pagi? Terus bangun jam berapa? Jam 12 siang? Ya iyalah, jam 12 siang mana mungkin mau tidur jam 10 malam, ya kan? Karena dia berubah jadinya, circadian clocknya. Jadi morning routine itu harus bangun pagi, lalu kemudian kita bikin tubuh kita awake dengan olahraga, dengan apapun yang kita makan, dengan apapun yang kita lakukan, supaya body clock kita oke, bangun. Lalu kemudian sehari-hari kita kegiatan. Nah, evening routine itu adalah ketika kita mulai body clock-nya turun. Lalu melatonin naik, kita mulai relax. Jadi kalau ibu-ibu di sini pulang kantor justru lebih sibuk, kenapa? Gadget, terus browsing, terus nyari-nyari tiket, nyari-nyari apa, itu jadi awake kan? Terus melakukan itu semua jam 10 malam, jadinya 12 malam belum tidur. Terus nonton YouTube, ya kan? Ya gimana mau tidurnya? Jadi kita harus disiplin. 1 jam sebelum tidur no gadget. Ya, jangan lakukan aktivitas yang bikin kita awake, apalagi main game. Nah, nanti peringatkan tuh anak-anak, ya, main game itu akan meningkatkan dopamin. Nah, dopamin itu turunnya lama, itu yang bikin susah tidur. Jadi kita juga nggak boleh, ya tergantung ya di sini ibu-ibu. Kalau malam sih pantang makan sih ya. Jadi kalau misalnya malam-malam makan kadang-kadang bisa kita juga awake. Nah, itu tadi evening routine sehingga kita relax. Nah, boleh ibu-ibu coba kenalin apa sih yang bikin tidur, yang bikin kita relax. Teman saya bisa tidur kalau dulu ya zaman Ahok marah-marah ya di balai kota, dia dengerin Ahok aja tidur. Makanya waktu Ahok gak jadi gubernur nangis dia. Kenapa gue gak bisa dengerin Ahok marah-marah lagi katanya, gimana gue tidurnya?
ya debat paucang sama siapa, nah itu bikin dia tidur ya. Kalau saya mungkin dengar live baju, jadi ini harga bajunya segini, harganya 100.000, bla 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 bla. Ayo ibu ngaku ya. Kalau bagi saya mungkin monoton suaranya ya, jadinya pas dengerin nggak beli sih. Tapi seneng aja lihat bagus-bagus ya, oh berapa terus tidur ya. Bisa nggak ada yang kayak gitu? Bisa. Ada pasien saya yang susah tidur, ternyata dia nemuin, dok saya nonton YouTube traveling, saya bisa bayangin saya travel ke sono, terus apa, seneng, happy, tidur, ya kan? Jadi masing-masing temuin apa sih yang membuat rileks dan tidur. Yang wajar biasanya adalah lampu dimatikan. Kenapa? Itu akan merangsang melatoninnya naik, gelap, ya. Terus kemudian paling penting ibu-ibu yang merangsang melatonin itu, yang merangsang melatonin adalah ayo apa? Obat melatonin? Bukan. Yang merangsang melatonin kita gratis, yaitu matahari. Sinar matahari itu merangsang melatonin. Melatonin itu yang ngatur circadian clock kita. Jadi kalau kita yang bangunnya mungkin terus langsung naik mobilnya juga kedap matahari, langsung masuk kantor, pulang udah sore, terus gangguan tidur, mungkin kita kurang matahari. Nah, jadi berjemur itu adalah light therapy yang gratis untuk merangsang melatonin supaya kita tidurnya bagus. Terus jam berapa dok? Nah, kalau menurut saya nih ya, jamnya itu menurut saya tidak ditentukan. Kenapa? Ada nggak? Kadang-kadang jam 7 udah terik, ya kan? Ada jam 10 toto mendung, gak ada matahari. Kalau saya cari yang mataharinya anget-anget aja, jangan yang terik nanti gosong. Gosong makin depresi karena perawatannya lebih mahal daripada melatoninnya, ya kan? Jadi carilah matahari yang hangat supaya kita merasa melatoninnya. Itu. Lalu kemudian yang banyak saya temuin di pasien saya yang mengganggu tidur adalah tegang. Tegang kenapa? Tegang takut gak bisa tidur. Jadi tidur nih. Tidur nggak ya? Gitu. Terus kalau pasien saya datang, coba bapak tidur, ya kan? Coba tiduran. Relax pak, relax. Ini udah relax dok, udah. Tapi tangannya masih begini. Nggak nyadar kan? Nah, sebisa mungkin kita bikin badan kita relax. Jadi relaxin otak semua benar-benar. Kalau perlu scanning dari atas ke bawah, udah relax belum? Kalau belum, minta suaminya pijit-pijit. Loh, wah, suami saya biasa pijit saya loh. Ya, ada titik-titik yang bisa bikin kita tidur loh, ya kan? Nah, pakai minyak anget gitu ya. Mungkin kasih tahu nanti Frans, titik buat tidur mana tuh? Ya kayak ini jempol atau gimana gitu. Dia browsing loh, semua browsing. Ya, jadi dipijit, kita relax, atau mau pakai aromaterapi juga boleh. Pokoknya harus relax. Atau berendam air hangat, jadi ototnya tuh nyaman. Terus kemudian jangan mikir atau ngitung. Aduh besok mau gimana ya gini. Jadi nggak usah tidur. Jangan pakai otak kiri. Ada yang bilang gini, dok, saya hitung domba aja 1 sampai 10, ya kan? Hitung domba bisa nggak? Bisa kalau ngebayangin pakai otak kanan. Ya hitung domba. Tapi kalau pakai otak kiri 1, 2, 3. Tunggu. Tadi udah nomor berapa tuh? Kebangun lagi ya kan? Karena pakai otak kiri. Jadi kalau bisa coba menghayal. Ya menghayal misalnya di luar hujan. Terus misalnya lagi di gunung. Kayak orang mimpi gitu. Nah itu lebih rileks. Ya jadi nggak mikir gini, tidur nggak ya? Itu makin gak bisa tidur. Ya, jadi harus rileks. Nah ini tadi ya, sleep hygiene. Jadi jangan minum kafein atau alkohol. Kenapa alkohol itu tidak boleh? Alkohol kadang-kadang membuat ngantuk, tapi alkohol mengganggu kualitas tidur.
Dan alkohol bisa membuat depresi. Ya, kebanyakan alkohol, pemakaian gadget, tidur siang terlalu banyak. Tidur siang boleh nggak? Boleh, tapi cuma setengah jam. Semakin kita berumur, semakin tidur siang, kalau bisa nggak tidur siang. Karena itu sama aja nyicil. Ya, nyicil. Nah, itu. Oh ini penting. Ibu-ibu, kalau kita nggak bisa tidur di ranjang, jangan golek-golek di ranjang. Jadi kita mesti mungkin duduk, ya kan? Terus kemudian kita relax, kita nonton apa-apa, atau misalnya kita lakukan sesuatu yang bikin relax, bikin ngantuk. Begitu udah ngantuk baru ke ranjang untuk tidur. Kenapa? Karena semakin lama kita di bed, di tempat tidur, semakin kita jadi tegang. Kok nggak tidur-tidur, kok nggak tidur-tidur gitu. Jadi kalau kita nggak ada ngantuknya, kalau saya, aduh kayaknya belum ngantuk nih, yaudah ke luar ranjang, saya elusin anjing saya, udah nyenyak banget kan, saya lihat tidurnya nyenyak ya, terus lama-lama ngantuk, baru saya tidur. Ya, apapun bisa dilakukan yang membuat kita rileks. Oke, ini mengapa depresi, faktor tubuh, jiwa dan roh, merusak keseimbangan otak, menurunkan serotonin. Nah, penyakit tiroid. Jadi di sini kalau ada yang mengalami depresi, cemas, jangan keburu dijudge, jangan keburu kayak lu gak kenal Tuhan, enggak. Karena ini bisa terjadi pada gangguan tiroid, pada orang kencing manis, gula darah tinggi, itu sama dengan hormonnya si kortisol yang bikin stres. Jadi biasanya gula darah sulit terkontrol kalau kita stres. Sebaliknya kalau kita stres terus, kita bisa gula darahnya jadi naik. Nah, obat-obat darah tinggi itu bisa membuat kita depresi. Kortikosteroid di sini siapa yang sering kalau rematik minumnya jamu? Itu nggak boleh, karena itu akan membuat jadi depresi. Terus cek makanan dan minuman kita mengandung logam berat nggak? Terutama nih sekarang ikan-ikan. Sekarang ternyata pas diperiksain banyak mengandung merkuri. Jadi walaupun sekalipun itu ikan gabus, lucu kan? Ikan gabus bisa mengandung merkuri. Setahu kita kan merkuri cuma ada di laut ya, gitu. Tapi ini ternyata banyak yang mengandung logam berat. Nah, logam berat yang kebanyakan bisa menyebabkan kita depresi. Nah, gimana mengatasi perubahan mood? Ya tadi olahraga, makan sehat. Kenapa, ibu-ibu? Karena kalau kita nggak makan sehat, sekarang tubuh kita jadi bisa kolesterolnya tinggi, gula darah tinggi. Kalau kita sakit-sakitan di usia kita sudah menopause, kita semakin depresi nggak? Iya. Karena kok sakit ini, nanti sakit itu, nanti lutut, nanti apa? Nah, itu yang membuat kita jadi lebih khawatir, lebih cemas. Nah, tadi lakukan teknik relaksasi, lakukan aktivitas yang memberikan rasa bahagia. Ini berkaitan dengan komunitas. Saya sarankan di sini ibu-ibu, bapak-bapak ikut komunitas. Kenapa? Karena nanti semakin kita berumur, semakin kita merasa sendiri. Kita nggak bisa hidup sendiri. Nah, yang saya perhatikan adalah kalau kita punya hidup di dalam komunitas, itu yang membuat kita tuh rasa happy-nya tuh ada. Sehingga kita bisa melalui fase premenopause tuh dengan lebih baik. Ya, pengamatan saya adalah kalau kita berada tertanam di komunitas, bukan hanya datang komunitas terus pulang ya, tapi tertanam, kita ikut terlibat, kita punya hubungan yang baik, itu biasanya kita akan lebih gampang untuk melewati fase-fase premenopause. Kalau kita ada masalah, kita bisa terbuka dan didoain. Dan itu sangat membantu. Disebutnya apa? Itu support group. Yang menurut saya gak banyak orang itu dapatkan ini. Ya, jadi beruntung kita berada di gereja yang punya komunitas. Ya. Nah, ini. Aku sangat menantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan dan lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu dan menetapkan langkahku. Jadi ibu-ibu di sini ada yang ngerasa kayaknya nggak enak moodnya. Pertolongan cuma dari Tuhan. Dan ingat, hari-hari kita itu udah pada Tuhan, udah sama Tuhan, dan Tuhan menetapkan langkah kita. Jadi kita tidak pernah sendiri, kita itu dituntun Tuhan.
Tapi bila gejala menopause Anda terasa berat, segera konsultasikan ke dokter. Boleh dokter kebidanan. Kalau ini berkaitan dengan fisik, mungkin nanti diganti hormonnya dengan hormon replacement terapi. Tapi kalau ini berkaitan dengan psikis, boleh konsultasikan ke psikiater terdekat. Oke, terima kasih.